Mari kita lihat berapa banyak benda berbentuk spiral yang bisa kamu temukan di sekitarmu saat ini. Aku yakin ada lebih banyak dari yang kamu pikirkan. Spiral mungkin tersembunyi di kelopak bunga tanaman hiasmu. Spiral mungkin sedang menatapmu dari cangkang kerang yang kamu bawa pulang dari perjalanan terakhirmu ke pantai. Kalau benda-benda ini kurang terasa familiar, kamu bisa ke depan cermin dan menoleh sedikit ke samping. Kalau kamu belum sadar, bahkan telinga kita sendiri pun berbentuk seperti spiral. Kenapa alam tampaknya punya preferensi terhadap bentuk ini? Banyak teori yang ingin menjelaskan perilaku aneh ini. Salah satunya didasarkan pada deret Fibonacci. Matematikawan Italia ini pada awalnya nggak terlalu peduli dengan spiral. Dia sedang mempelajari kelinci ketika menemukan teori ini. Fibonacci menemukan deret ini sebagai solusi untuk masalah yang melibatkan pertumbuhan populasi kelinci. Mari kita buat ulang eksperimennya. Kalau kamu meletakkan sepasang kelinci di ruang tertutup, berapa pasang kelinci yang akan kamu temukan di sana setelah 1 tahun? Untuk memecahkan masalah ini, Fibonacci mengajukan beberapa kondisi untuk eksperimen teoritisnya, bahwa semua kelinci dilahirkan sebagai pasangan, 1 jantan, 1 betina. Kelinci-kelinci tersebut juga mulai bereproduksi setelah 1 bulan. Selain itu, setiap pasangan kelinci menghasilkan 1 pasang anak setiap bulannya. Dan yang terakhir, tidak ada kelinci yang mati di akhir tahun. Dengan menggunakan asumsi-asumsi ini, Fibonacci melihat deret angka ini. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, dan seterusnya. 2 angka pertama dalam deret ini yakni 11 mewakili pasangan kelinci pertama. Angka berikutnya 2 menunjukkan jumlah pasangan kelinci setelah bulan pertama. 1 pasang kelinci pertama ditambah 1 pasang keturunan. Angka keempat 3 menunjukkan jumlah pasangan setelah bulan kedua. 2 pasang kelinci pertama ditambah 1 pasang keturunan, dan seterusnya. Dia segera menyadari bahwa deretnya terdiri dari angka-angka di mana setiap angka adalah jumlah dari 2 angka sebelumnya. Banyak ahli matematika lain telah meneliti deret ini selama bertahun-tahun. Mereka terkejut ketika menemukan bahwa sistem ini ditemukan dalam banyak struktur alami, seperti susunan daun pada batang dan susunan biji pada bunga matahari. Kalau kamu nggak paham kenapa seperti itu, ambil selembar kertas dan pulpen. Mari kita coba menggambar spiral Fibonacci. Kamu harus memulai dengan lingkaran kecil di tengah halaman, dan kemudian menggambar lingkaran yang lebih besar di sekelilingnya tanpa mengangkat pulpen dari kertas, dengan menggunakan angka-angka dari deret Fibonacci. Contohnya, lingkaran pertama punya lebar 0 unit, lingkaran kedua punya lebar 1 unit, lingkaran ketiga punya lebar 1 unit, dan seterusnya. Selagi kamu terus menambahkan lebih banyak lingkaran, lingkaran-lingkaran tersebut akan menyatu dengan sempurna hingga membentuk spiral. Spiral ini akan semakin besar dan besar, tapi selalu mengikuti pola yang sama berdasarkan deret Fibonacci. Ahli spiral terkenal lainnya adalah seorang pria bernama James Bell Pettigrew. Dia adalah seorang naturalis Skotlandia yang terpesona oleh misteri bentuk spiral yang dia lihat hampir di semua tempat di alam. Dia mempelajarinya dalam semua skala, dari nebula raksasa di ruang angkasa hingga molekul kecil. Meski telah melakukan penelitian, dia tidak menemukan dari mana spiral itu berasal. Dia yakin bahwa itu tidak mungkin hanya secara fisik, dan dia percaya bahwa organ-organ pada tanaman dan hewan tidak hanya berbentuk seperti spiral, tapi juga bekerja dengan cara spiral. Pusat dari penelitian seumur hidup tentang bentuk unik ini adalah jantung manusia. Pettigrew percaya bahwa struktur spiral jantung adalah pusat misteri dari semua misteri. Dia juga berpikir bahwa bentuk ini merupakan penyebab kontraksi otot dan darah yang mengalir di dalam jantung kita. Alasan kenapa spiral tampak ada di mana-mana mungkin sangat sederhana, efisiensi. Lihatlah bunga matahari sebagai contohnya. Bunga ini tahu cara untuk memajang bijinya sehingga bisa terpapar sinar matahari secara merata tanpa membuang-buang tempat dan tanpa membatasi pertumbuhannya. Tangga spiral juga contoh yang bagus. Tangga ini bekerja lebih baik. Kamu lebih mudah menaikinya dan tidak memakan banyak tempat dibandingkan tangga biasa. Kita juga mungkin lebih cenderung memperhatikan bentuk ini daripada bentuk lainnya. Ini karena bentuk spiral atau proporsinya secara estetika lebih menyenangkan bagi mata manusia. Inilah alasan kenapa desainer interior, seniman, atau ilustrator sering menggunakan prinsip-prinsip ini dalam karya mereka.
Simbol spiral juga merupakan simbol tertua yang ditemukan di setiap benua yang punya peradaban. Beberapa sejarawan yakin bahwa spiral dalam seni Asia mungkin mewakili matahari, seperti yang ditemukan pada atap dari dinasti Tang di dekat kota kuno Chang'an. Bentuk ini juga sering ditemukan di lokasi pemakaman, dan para ilmuwan percaya bahwa matahari merepresentasikan siklus kehidupan, bagaimana kita meninggal dan kemudian terlahir kembali. Ini mungkin karena di beberapa peradaban kuno, orang percaya bahwa matahari lahir setiap hari, padam setiap malam, dan terlahir kembali keesokan harinya. Kamu mungkin juga pernah menemukan spiral sebagai simbol hipnotis dan sakit kepala. Gak ada bukti nyata bahwa kamu bisa menghipnotis seseorang dengan membuat dia menatap spiral selama waktu tertentu. Tapi efeknya pada kemampuan kita untuk fokus dan saraf optik kita sangat signifikan. Setelah kamu menatap spiral yang berputar selama beberapa waktu, kamu akan melihat benda-benda menjadi lebih kecil atau lebih besar, tergantung pada arah putarannya. Gak heran kalau sebagian orang merasa sensasi ini menghipnotis. Salah satu ciri khas DNA adalah bentuknya yang spiral. Bentuk ini juga disebut heliks ganda. Heliks ganda terbentuk ketika dua untai DNA saling berpilin, seperti tangga yang diputar menjadi bentuk spiral. Ada banyak alasan kenapa bentuk spiral ini penting. Pertama, bentuk spiral memungkinkan DNA jadi ringkas dan efisien. Heliks ganda dapat mengemas banyak informasi genetik ke dalam ruang yang kecil, sehingga memungkinkan sel untuk menyimpan materi genetik dalam jumlah yang sangat banyak di area yang kecil. Kedua, bentuk spiral memungkinkan DNA untuk menjadi fleksibel dan responsif terhadap perubahan di lingkungan kita. Karena heliks ganda terdiri dari dua untai yang dapat bergerak relatif satu sama lain, DNA kita dapat berubah bentuk. Terakhir, bentuk spiral DNA memungkinkannya untuk berinteraksi dengan molekul lain di dalam sel. Mari kita lihat gambaran besarnya. Maksudku yang terbesar dari semuanya, yaitu galaksi-galaksi yang ada di alam semesta kita. Galaksi-galaksi itu juga berbentuk spiral karena rotasi dan adanya materi gelap. Ketika galaksi berputar, bintang-bintang dan awan gas di dalam galaksi bergerak melingkar mengelilingi pusatnya. Gerakan ini menciptakan bentuk spiral karena bintang-bintang dan awan gas ditarik ke arah pusat sistem. Selain itu, keberadaan materi gelap yang merupakan jenis materi yang tidak berinteraksi dengan cahaya menciptakan gaya gravitasi yang membantu membentuk galaksi menjadi spiral. Tapi kamu nggak perlu melihat sejauh itu untuk memahami kenapa spiral itu penting. Pembuka botol yang praktis itu juga berbentuk spiral karena memudahkan kamu untuk membuka botol anggur. Sekrup yang kamu bor ke dinding untuk menggantung gambar juga berbentuk spiral. Ini bikin cengkraman skrup lebih kuat dan lebih stabil. Punya buku catatan di meja? Halaman-halamannya mungkin disatukan oleh kawat spiral. Ini memudahkan kamu untuk menelusuri buku catatan tanpa merusak halamannya. Bahkan helai rambutmu pun mungkin punya bentuk yang keriting. Semakin ikal rambutnya, maka akan semakin kering. Ini berarti sebum dari kulit kepala akan lebih lambat turun ke helai rambut, sehingga lebih mudah dirawat dan dibersihkan. Dan sebelum aku jadi lepas kendali, sampai di sini dulu ya.